untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Boleh juga kami men-sharingkan firman-Mu, dan kami boleh saling mendoakan. Kiranya Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Berikan kami Tuhan keteduhan hati. Berikan kami senantiasa tunduk di bawah kaki-Mu, dan berikan kami selalu Tuhan ingat akan kebaikan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas semuanya ini, dan kami bersyukur untuk semuanya ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Kan Pak Eko? Telah ku dapati kasih yang sejati yang mengubah kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikanlah semua yang mulia, semua yang terbaik dalam hidupku. Hanyalah hanyalah bagiku Tuhanmu. Aku dapati kasih yang sejati yang mengubahkan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagiku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagiku. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih berkat-Mu ya Bapak. Urapi Tuhan doa anak-anak ini Tuhan, untuk selalu selalu rindu Tuhan untuk akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak. Jamah setiap lidah anak-anak ini ya Bapak. Berikan kami hati, kebenaran kepekaan Tuhan, untuk memahami apa yang Kau kendaki pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini yang menyampaikan firman Pak Indrawan ya, Pak Indrawan belum hadir. Iya, iya Ci. Oke. Iya sudah.
Mbak Jen. Udah. Ya. Silakan Pak Indrawan. Terima kasih, Susan. Sebentar ya. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Pagi. Ya, sebelumnya kita mau doa dulu ya untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami bisa kembali lagi Tuhan, belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang Tuhan memberi kami pengertian yang baru Tuhan. Sehingga kami mengerti setiap rahasia kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ya Roh Kudus, pimpin kami dalam segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semua. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang pertama. Ya. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, membangun tembok yang runtuh. Nehemia ini ceritanya itu adalah Nehemia adalah seorang juru minuman raja di istana Persia. Ya, Persia ini adalah salah satu kerajaan yang besar setelah Babel berkuasa. Jadi bangsa Yehuda atau Yerusalem itu hancur atau runtuh pada zaman kerajaan Babel berkuasa. Ya. Jadi kalau kita lihat atau kita ingat ceritanya Daniel yang kapan hari sudah dibahas oleh Pak Erik gitu ya. Jadi kemudian setelah kerajaan Babel berkuasa itu satu lagi kerajaan Media dan Persia ya berkuasa, dan Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja di istana Persia. Di sini kita lihat Nehemia itu seorang yang luar biasa. Dia dicatat di dalam firman Tuhan. Dia berdoa bagi kota Yerusalem yang runtuh. Ya. Kita akan melihat kisah dari Nehemia ini, apa maksud Tuhan ya, dan apa tujuannya kita belajar tentang hal ini. Kita lihat Nehemia 1 ayat yang mulai ayat yang ketiga. Ya, ini ayatnya hanya sedikit saja ya. Saya akan membacakan ya, Nehemia 1 ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yang keempat, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan mengikuti perintah-perintahnya. 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat.
siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan nama. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Kita lihat ya, Nehemia ini adalah seorang yang punya jabatan yang cukup tinggi. Dia adalah seorang juru minuman raja. Ini adalah orang yang bisa menatap wajahnya seorang raja. Ya. Dan kalau kita lihat ceritanya di Esther, ya, Esther itu juga salah seorang yang berkuasa di zamannya Medi dan Persia, Raja Ahasveros, ya. Pada zaman itu kalau orang bisa menatap wajahnya raja itu adalah seorang yang sangat luar biasa, punya kedudukan yang sangat tinggi ya. Karena tidak sembarangan orang boleh melihat wajahnya raja, boleh menghadap raja. Pada zaman itu kalau orang yang menghadap raja tidak dipanggil, ya tiba-tiba muncul, yang berlaku adalah hukuman mati ya. Dan hanya orang yang diulurkan tongkat emasnya, itu zaman Raja Ahasveros di zamannya Esther ya. Hanya orang yang diulurkan tongkat emasnya yang bisa hidup ya. Terus apa maksud dari firman Tuhan dari yang kita baca pada pagi hari ini? Jadi membangun tembok yang runtuh. Ini kalau saya renung-renungkan ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menceritakan tentang kita dan dengan Tuhan. Raja-raja Media dan Parsi ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus ya. Seperti seorang yang berdoa bagi satu peristiwa, satu malapetaka yang terjadi ya. Bagi kita, tembok-tembok ini seringkali berupa apa Bapak Ibu? Bagi kita, tembok-tembok ini bisa berarti satu kehidupan kerohanian yang hancur ya. Kalau kita lihat tembok Yerusalem yang runtuh ini melambangkan kehidupan rohani yang hancur dan rapuh ya. Seperti tembok yang melindungi kota dari serangan musuh. Kehidupan rohani kita juga harus kuat ya, yang bisa melindungi kita dari dosa, dari godaan, dari serangan yang dilancarkan oleh iblis ya. Begitu juga rohani kita. Ya. Kalau kita saat-saat ini merasa jauh dari Tuhan,
Kalau kita saat ini merasa kehilangan semangat untuk berdoa atau membaca firman Tuhan atau beribadah, itu bisa diartikan seperti sedang mengalami tembok yang runtuh. Dan ini nggak bisa dibiarkan ya. Kita harus berusaha untuk membangun kembali tembok yang runtuh itu. Untuk bertobat, untuk memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Raja Ahasveros ini bisa, atau Raja Artasasta ya, yang di zamannya Nehemia ini, itu melambangkan adalah seperti Tuhan sendiri. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kalau kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya nanti ya, si Raja Artasasta itu akan memerintahkan Nehemia untuk membangun tembok yang runtuh dan bahkan membiayai ya, segala kebutuhannya untuk bisa membangun tembok-tembok kota Yerusalem yang sudah diruntuhkan ini. Dan kita lihat tidak semua sembarang orang bisa memandang wajahnya Raja ya, seperti memandang wajahnya Tuhan. Kalau kita ingat peristiwa Musa pada saat dia berdoa kepada Tuhan, Musa itu juga dia itu pernah memandang wajahnya Tuhan. Waktu dia berdoa dan dia lama sekali berdoa di atas gunung pada saat itu ya, beberapa puluh hari, kalau saya tidak salah 40 hari ya, dia berada di atas gunung, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia tidak turun-turun, dan pada akhirnya bangsa Israel merasa bahwa, waduh ini Musa sudah mati ini ya, karena lama sekali tidak turun-turun dan kita tidak tahu kapan turunnya. Dan akhirnya mereka berbuat dosa. Nah, di situ karena Musa terlalu lama dia bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Pada saat dia kembali turun dari gunung itu, ya, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Wajahnya itu bisa bersinar-sinar seperti seorang malaikat. Padahal tidak ada cahaya atau pada saat itu kan saat zaman yang kuno ya, mungkin masih belum ditemukan lampu ya. Tapi pada saat itu orang-orang memandang wajahnya Musa itu mereka takut ya, karena mereka melihat satu kemuliaan yang terpancar dalam wajahnya Musa ya. Bahkan Musa berusaha untuk menutupi wajahnya itu dengan selubung supaya mereka tidak ketakutan. Nah, di sini kita lihat seseorang yang bercakap-cakap dengan Tuhan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ya, seperti Nehemia ini. Karena dia sering ketemu sama si Raja Persia pada waktu itu, Raja Artasasta, akhirnya dia membawa dampak yang luar biasa. Begitu juga dengan kita dan Tuhan ya. Kalau kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan, kalau kita sering berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan bisa melihat dengan jelas ya, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Apa yang tembok apa yang sedang runtuh di dalam keluarga kita. Ya. Tembok yang runtuh itu yang kedua itu juga artinya hubungan keluarga yang runtuh ya. Mungkin ada di antara kita yang keluarga dengan keluarga tidak akur ya, atau ada konflik, ada kekurangan komunikasi ya antar keluarga. Ini bisa juga diartikan sebagai tembok yang runtuh. Karena itu kita harus seperti Nehemia yang berusaha berdoa supaya membangun kembali hubungan yang hancur. Supaya di dalam hati kita itu ada timbul lagi kasih, ada timbul lagi pengampunan, dan bisa berkomunikasi lagi dengan baik. Dan ini penting supaya kita bisa membangun satu tembok atau bisa membuat satu tembok ya, sehingga iblis tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita.
di dalam keluarga kita. Di antara kita mungkin ada banyak yang memiliki problem dalam rumah tangga, ya, terutama hubungan antara suami istri, ya. Itu kita mau belajar untuk memulai lebih dulu, ya, untuk membangun tembok itu, untuk bisa berdamai, untuk bisa kembali eh, memiliki satu hubungan yang baik, ya. Dan ini semua adalah satu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa membangun kembali tembok yang runtuh, iblis itu tidak akan bisa bekerja, ya, di dalam kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan itu juga tertulis, ya, bahwa Tuhan itu ingin supaya kita itu adalah orang-orang yang membawa damai. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Kita akan membaca Matius 5 atau mulai ayat yang ke-8 dan 9. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang bisa membawa damai seperti Nehemia, yang minta ampun di hadapan hadirat Tuhan. Apapun yang dialami saat ini, keliruan apa, kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Nehemia. Berdoa untuk keselamatan jiwa dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari orang-orang yang di dekat kita yang mungkin setiap hari ketemu dengan kita, ya. Kita mau belajar untuk berdoa bagi mereka, juga bagi anak-anak kita. Nah, semua ini tujuannya adalah supaya tembok rohani kita, tembok Yerusalem kita, itu kembali lagi dibangun. Dan kita bisa mencegah musuh itu untuk masuk, ya. Iblis itu untuk bekerja di dalam kehidupan kita dengan cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Raja Nehemia itu, dia punya hubungan baik dengan Nehemia dengan Raja Artasasta. Demikian mungkin firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ya, puji Tuhan, saya kembalikan ke Ya, makasih Pak Indrawan buat renungan pagi hari ini, di mana kita diingatkan untuk membangun kembali tembok yang hancur, agar supaya kuasa iblis tidak gampang masuk, sehingga kita membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan semakin hari semakin erat, semakin intim. Dengan begitu kita mempunyai keluarga yang kuat, membawa damai, itu yang selalu Tuhan inginkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, seperti Nehemia yang setiap hari boleh menatap wajah rajanya. Demikian juga tentunya kerinduan kita semua untuk selalu membangun tembok, membangun kerohanian kita dengan Tuhan. Itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya mendapatkan menjadi rema buat kita semua. Terima kasih Pak Indrawan buat renungannya. Saya minta tolong Pak Titus untuk berdoa buat bangsa dan negara, Pak Titus. Ya, Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Tuhan syukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu mencari wajah-Mu. Dan pada pagi ini Engkau telah menyirami kami dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin dalam keluarga kami ada keretakan, ada bobrokan. Tuhan akan sanggup pulihkan keluarga kami dan kami siap membangunnya kembali supaya kami boleh memperoleh persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan biarlah kami suka membawa damai
sehingga orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Di firman-Mu kau nyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Karena itu Tuhan, kami percaya keluarga saat teduh saat ini akan bisa disebut sebagai anak Allah karena bisa dibangun oleh Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kalau pada pagi ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, kami menyerahkan Tuhan buat pemerintahan yang tinggal 48 hari ini, supaya pemerintahan ini benar-benar menjadi pemerintahan yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati buat menteri-menteri yang ada untuk menjalankan sisa pemerintahan yang sebentar lagi akan digantikan oleh Pak Prabowo. Kami percaya Tuhan akan memberkati pemimpin yang baru ini, supaya hikmat pengurapan yang daripada Tuhan turun atas pemimpin kami, sehingga Indonesia akan jauh lebih baik. Dan kami bersyukur kalau kemarin juga ada keputusan MK yang bisa menghidupkan kembali demokrasi. Kalau beberapa bulan yang lalu MK memutuskan suatu pekerjaan-pekerjaan yang sangat kontroversial dengan hukum yang ada. Tetapi kalau kemarin sudah diputuskan kembali sesuai semula, kami percaya ini merupakan jalan demokrasi yang bisa diperbaiki lagi, Bapak. Karena itu ampuni Pak Jokowi yang beberapa bulan ini telah membuat suatu blunder, membuat suatu keputusan kontroversial, sehingga hanya kepentingan golongan ataupun warganya. Pak ampuni Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan berbicara kepada pemimpin kami Pak Jokowi supaya boleh benar-benar bertobat, sehingga tidak akan menjadi pengkhianat sebagai pemimpin. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan akan memberkati bangsa kami. Kau melihat Tuhan, kau mencintai bangsa kami, yang kau akan memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh warga negara Indonesia, supaya benar-benar merasakan suatu kedamaian sukacita. Dan pada pagi ini kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan 79 tahun. Supaya benar-benar kami merdeka, sehingga tidak menyalahgunakan kemerdekaan ini dengan keegoisan kami, dengan kesombongan kami. Tapi biarlah kemerdekaan ini boleh benar-benar menjadi suatu bahagian di dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh merdeka untuk menjalankan ibadah kami tanpa mengalami intimidasi, mengalami tekanan, tapi semuanya boleh untuk menyembah muji Tuhan dengan bebas. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati ke depannya semakin luar biasa. Karena Tuhan kan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah terlelap, dan kami percaya Engkau akan membuat Indonesia ini jauh lebih baik karena kuasa dan campur tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Titus. Tiba waktunya untuk kita saling mendoakan ya. Bu Benda. Ya, ya Cik Iya, Susan. makasih Pak Ronald. Ya, kita saling mendoakan ya, waktunya 10 menit ya, silakan. Halo Oma. Halo, Belum Penda, Ki Penda. lagi. Belum Oma, belum gabung sebentar Oma. Ya, Pak, kok mampir Penda, Cok? Ya, Belum Oma, belum masuk ruang breakout room kita Oma. Cek tunggu sebentar Oma. Ini kok nggak ada pilihannya join ya? Pak Indrawan enggak? Bentar Pak Indrawan. Oh, belum ya? Ini udah, cuman kok nggak join ya? Iya, Bentar ya nggak Pak. ada nggak ada pilihannya apa? Kan ada Nggak biasanya muncul ya? Ah, tombol join itu, iya nggak ada. Terus gimana? Ah, ini ada.
Halo Pak Yusuf, bentar ya Pak. Kok banyak sih? Kok banyak yang nggak pindah? Tinggal Pak Heri. Pak Heri. Pagi Pak Yusuf. Halo, halo Pak Ronald. Halo Vi, Halo C. iya. Iki masuk ikut dah ruangan Sunda. Apa Iya Bu ruangan? Vivi. Bentar Bu Vivi. Oke. Iya bentar. Aku telat soalnya. Hmm. Segala pergumulan kita yang bersyukur hadiratnya untuk pagi ini berkasih setiap penyertaan dalam kehidupan kami yang berkati kami pelihara dalam kehidupan kami. Pas patutnya kami juga ucapkan syukur ini di hadapan Tuhan. Bu Vivi, itu kok nggak bisa muncul ya Bu Vivi sama Bu Ivon ya di breakout roomnya itu ya? Iya, nggak ada ya.
Iya, Nggak ada klik join, nggak ada ya, Pak? nggak Saya. ada. Nggak bisa apa kok. Bentar ini ada Bu Ivon sama Bu Vivi. Bentar tak pindah. Melakukan lagi penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Yesus. Waktunya udah mepet loh. Berkat-berkat Allah Udah. mengalir dalam kehidupan sehingga apa yang dilakukan berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senantiasa pakai keluarga baik senantiasa Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa ini Tuhan. Belum ada yang kembali, Pak. Padahal waktunya habis ini. Waktu saja. Nah. Sensus, selamat pagi. Maaf ya Bapak Ibu ya. Itu Ya, kok agak pagi. susah ya tadi pindah semua ya. Saya Saya agak juga kok pendek nggak waktunya join tadi. semua ya gitu ya. Banyak yang nggak join tadi, nggak bisa join gitu ya. Saya jadi pendek waktunya tadi, belum selesai. Itu Bu Vivi sama Bu Ivon tadi baru masuk tadi terakhir itu. Apa juga susah. Bu Ivon kenapa gelap-gelap Bu Ivon? Ipon baru Dia di kamar. boleh Kamar, Pak. Ipon dalam kegelapan.
Jangan gitu, Pak. Oh, enggak. Imanku tidak dalam kegelapan, ruangannya ya dalam kegelapan. Hujan Paling males keluar. Pak Yusuf Ya. gimana, Siska? Belum, Bu. Oh ya. Belum dijadwal, dokternya lagi ke luar negeri, belum kembali. Oh iya iya. Oh, pasti ada rencana Tuhan itu, Pak Yusuf. Iya Amin. iya. Kita doalah, kita bawa doa ya. Itu yang Iya. saya tunggu-tunggu, itu penyembuhan ilahi. Amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ya maksudnya cara apa? Ya udah, saya minta tolong Yel dulu ya mungkin ya. Iya, Cek. Boleh dibuka kamera sama unmute-nya. Pak Titus, Pak Ronan. Pak Yusuf kok nggak dibuka, Pak? Oke. Kemana ini tidak mau terbuka? Ya udah. Itulah. Jangan ditutup, Ya. Pak Yusuf. Ayo dibuka, Pak Yusuf. Sudah, Pak Titus. Sudah itu. Ya. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on on praying. Ya. Yuk, saatnya tiba untuk kita tutup dalam doa. Saya minta tolong Pak Yusuf ya berdoa. Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami menaikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dari malam sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, memuji dan menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang dapat menolong, menyertai dari setiap masalah, persoalan, tantangan hidup yang dihadapi oleh setiap anggota saat teduh pagi hari. Kau menolong satu dengan yang lain. Yang sakit supaya Tuhan pulihkan. Yang letih lesuh supaya Tuhan diberikan penghiburan. Terutama kami berdoa bagi Sean supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, mampukan kuatkan dia untuk dapat beroleh kasih daripadamu supaya dia boleh disembuhkan dan dipulihkan dalam kasih Kristus Yesus. Kedua orang tuanya supaya diberikan kesabaran, ketabahan, kesetiaan untuk merawat Sean. Terima kasih Tuhan, begitu indah penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh yang Tuhan tambah-tambahkan nikmat supaya dalam pemulihan kesehatannya Tuhan juga menjamah ginjalnya supaya semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin dikuatkan dengan kasih dan pertolongan Tuhan semata. Demikian pula sahabat-sahabat kami yang lain, Pak Gimin terutama, Tuhan tolong, Tuhan Engkau lindungi, beri kekuatan pertolongan karena hamba-Mu juga dalam keadaan yang tubuh lemah. Tuhan berkati obat-obatannya dikonsumsi supaya melalui diagnosa dokter dia beroleh kasih daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pak Lukas, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, sertai dia dalam kesehatannya juga dan juga pergumulan pergumulannya dihadapi. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Kami juga berdoa buat putri dari Ibu Mia yang saat ini berada dalam perawatan rumah sakit supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan agar si Abel ini dapat beroleh kasih daripada Tuhan, dia beroleh kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Pakailah tenaga medis untuk merawat dia supaya sakit tipesnya dapat dipulihkan dan disembuhkan agar anak ini dapat beraktivitas kembali dan kedua orang tuanya Engkau menyertai, menolong, memberkatinya. Kiranya rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa menolong, menyertai dari setiap anggota saat teduh pagi hari ini. Pak Frans dalam pemulihan dan juga Ibu Yuliana dalam pemulihan dan teman-teman yang lain. Tidak kami sebutkan satu persatu, tapi ada penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menolong, memberkati mereka. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir untuk berdoa pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya semakin hari semakin banyak untuk datang beribadah. Ada Pak Yowe, Ibu Yeni, dan juga Pak Indarto, Tuhan tolong. Dan teman-teman yang lain, Pak Supriyanto, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka dalam pergumulan mereka supaya
minggu-minggu mendatang boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu indah penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga hamba pelayanan dan juga seluruh aktivitas kami, terutama buat anak kami Siska. Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Sebagai kekuatan pertolongan hanya berasal daripada Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami memulihkan dan menyembuhkan anak kami. Kasih dan anugerah penyertaan-Mu menyertai kami saat ini. Kekal selama-lamanya kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Yusuf, terima kasih Pak Indrawan. Sampai jumpa Ya, besok. sampai ketemu besok ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Makasih, Saya Pak. tutup ya. Ya, Tuhan Yesus baik. memberkati.